Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, Ide Panditaku akan memberikan pencerahan mengenai pentingkah bersedekah atau berdana bunuh itu. Sebelum kita menjelaskan apa itu bersedekah atau berdana bunuh, mari kita merenung sejenak. Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Rahman. Menurut ajaran agama Hindu, hal itu perlu kita simak, bahwasanya kita semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kita ada dalam satu keluarga besar. Keluarga besar itu bagaimana kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberi kepada orang-orang kita yang sangat membutuhkan. Apalagi di saat adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menderita kekurangan makanan, kekurangan apa yang disebut dengan memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, agama Hindu dalam kitab sucinya, kitab suci agama itu adalah Weda, mewahyukan, mengamanatkan umatnya untuk saling bersatu padu, bergotong royong, saling tolong menolong. Maka dalam ajaran itu disebut dengan berdana bunuh. Jelas ajaran dana bunuh termaktub dalam kitab suci agama itu, yaitu Weda dan sastra yang lainnya. Dalam kesempatan ini, di depan itu tidak akan menjelaskan sastra lainnya itu, hanya berpedoman berlandaskan kepada wahyu Tuhan, yaitu kitab suci Weda, yakni tercantum dalam Rigveda dan Atharva Weda. Adapun sumber-sumber ajaran dana bunuh dalam kitab suci Weda merupakan wahyu Tuhan yang Maha Esa dan sumber tertinggi ajaran agama Hindu. Tujuan pokok dari ajaran dana bunuh adalah untuk
untuk menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang disebut dengan Wairagya. Itu ajaran ketidakterikatan, keikhlasan pada diri seseorang. Dalam kitab Weda Sabda Suci Tuhan Yang Maha Esa, ajaran tentang Dana Punya jelas termaktub seperti apa yang Panutokku utarakan tadi. Yang pertama, beginilah wahyu beliau. Niscaya kita hendaknya memperoleh kekayaan dengan kejujuran, dan hendaknya kekayaan itu yang diperoleh dengan kejujuran memberikan kekayaan itu dengan kemurahan hati kepada mereka, tentunya akan dihargai oleh masyarakat. Rigveda Mandala 1 Sutta 15 mantra 9. Kekayaan yang diperoleh itu harus dengan kejujuran. Umat Hindu tidak boleh mencari kekayaan dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran ajaran Weda. Utamanya jujur. Jujur adalah suatu realitas murni, kenyataan yang perlu ditunjukkan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan demikian kita dapat kekayaan dari hasil jerih payah kita yang tekun bekerja, meyakini kerja itu sebagai bukti kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian selanjutnya dalam Rigveda Mandala 1 Sutta 15 mantra 8 juga diwahyukan, niscaya kita dapat mengabdikan diri kita menjadi instrumen Tuhan Yang Maha Esa dan dapat membagikan keberuntungan kita kepada orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Artinya, siapa yang memberikan kita kekayaan? Jelas, Brahman. Kekayaan itu wajib dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan dengan tulus ikhlas. Dan selanjutnya Rigveda 10 Sutta 107 mantra atau sloka 8
mensabdakan orang-orang yang dermawan yang mendermakan hasil kekayaannya akan memperoleh tempat yang maha tinggi, yaitu di surga. Dalam hari ini, orang-orang yang senang berderma, seorang dermawan, nanti setelah dia meninggalkan badannya, kalau orang Hindu dikremasi, diaben, lalu disekah, disucikan, mereka akan mendapatkan di tempat yang tertinggi, itu moksha. Demikian sabda Brahman yang terdapat dalam kitab suci Weda. Selanjutnya disabdakan dalam Rigveda Mandala 10, Mandala 10 Sutta 107 mantra 8, disabdakan orang yang bijak yang suka berderma memancarkan cahaya kesucian dan memperoleh kekuasaannya di alam Brahman. Ya, orang yang suka berdana punya akan dimurnikan, diberikan cahaya aura kesucian yang maha dahsyat oleh Brahman, dan pada saatnya nanti ia akan juga memperoleh moksha. Selanjutnya Rigveda Mandala 1 Sutta 125 mantra 6 mensabdakan Tuhan Yang Maha Esa menurunkan anugerah yang mengagumkan kepada orang yang pemurah, suka berdana dunia, yang dilanasi dengan ketulusan hati. Mereka memperoleh keabadian, kejayaan, dan panjang usia. Itu berarti orang-orang yang suka berdana dunia akan dijauhkan oleh suatu penyakit-penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang berat-berat. Dia akan diberikan kekuatan kejayaan dalam dirinya dan akan diberikan panjang umur. Dan selanjutnya dalam Rigveda Mandala 10 Sutta 117 mantra 4 mensabdakan, hanyalah orang-orang yang senang mendermakan makanan kepada yang lainnya, apakah kepada cendekiawan, orang-orang suci, pinandita, pandita,
orang-orang miskin atau peminta-minta, dan orang-orang cacat menikmati makanan yang telah dipersembahkan. Orang yang demikian selalu memperoleh rahmat-Nya. Demikian orang-orang yang senang berdana punya, yang mereka yang diberikan keberlimpahan oleh Rahman. Membagikan dana punya itu juga berupa, bukan hanya berupa harta, uang, bisa juga makanan. Ya, pada saat pandemi COVID-19 ini, hendaknya orang-orang yang sudah diberikan kelebihan harta seharusnya mempunyai kewajiban memberikan berupa makanan, baik bahan pokok yang mentah maupun yang sudah jadi, diberikan secara sukarela dengan ketulusan hatinya. Dan selanjutnya Rigveda Mandala 1 Sukta 125 Mantra 5. Niscaya kebaikan bagi penyembah yang tulus tidak pernah menderita. Hari-harinya penuh dengan kegembiraan. Kesedihan tidak akan pernah menyentuh mereka. Seseorang yang suka menderma kekayaannya dan senantiasa jujur, tidak pernah menyesal dan putus asa. Ya, bagi orang yang senang berdana punya akan dijauhkan oleh suatu penderitaan kesedihan yang mendalam. Mereka akan senantiasa diberikan kebahagiaan yang tiada tara dan tidak akan pernah menderita sakit dan putus asa. Dan dalam selanjutnya Atharvaveda Mandala 3 Sukta 15 Mantra 6 mensabdakan, berdermalah untuk tujuan-tujuan yang baik dan jadilah kekayaan bermanfaat. Kekayaan yang didermakan untuk tujuan luhur tidak pernah akan hilang. Tuhan Yang Maha Esa memberikan jauh lebih banyak kepada orang yang mendermakan kekayaannya untuk kebaikan bersama. Jadi, orang-orang yang senang berdana punya, walaupun dia setiap saat, setiap hari, setiap waktu-waktu tertentu dia berdana punya, kekayaannya tidak akan pernah punah. Justru sebaliknya, dia terus akan menumpuk pundi-pundi kekayaannya karena senang berdana punya dengan tulus dan dengan kejujuran. Dan selanjutnya dalam kitab suci Atharvaveda Mandala 3 Sukta 24 Mantra 5
disabdakan, hendaknya bekerjalah kamu umatku seperti dengan 100 tanganmu dan mendermakan hasilnya dengan 1000 tanganmu. Bila kamu bekerja dengan kesungguhan dan kejujuran, hasil yang akan diperoleh akan berlimpah-limpah, beribu kali bagi yang mendermakan harta kekayaannya sesuai dengan keperluannya. Tuhan yang Maha Esa akan menganugerahkan rahmat-Nya. Sampai kita disuruh untuk tekun bekerja keras, setelah kita mendapatkan kekayaan secara berlimpah-limpah, prosperity atau abundance, wajib didermakan, didanabunyakan sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan keperuntukannya. Orang yang berdana punya ini akan dianugerahkan berbagai kemudahan. Demikianlah beberapa sabda suci Tuhan tentang Danu Pungil, dan masih banyak lagi mantra-mantra mengenai Danu Pungil. Hidup pada tempuh sangat berharap kepada orang-orang yang sudah diberikan lebih seperti apa sabda Tuhan mulai saat ini dan seterusnya. Hendaknya menjalankan perintah-perintah Brahman Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan yang Maha Esa memberikan kita kehidupan di jagat raya ini, di bumi ini. Setelah kita hidup di bumi ini, setelah badan wadah kita meninggal, atau sang diri sejati ini meninggalkan badan kita ini, orang yang berdana punya akan mendapatkan tempat yang maha tinggi, surga. Demikian sabda Brahma. Kita tidak perlu ragu lagi. Marilah kita bersama-sama menolong sesama kita dalam keadaan pandemi COVID ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jangan sebaliknya, orang-orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Sang Yang Widiwasa, misalnya orang yang punya hotel berbintang, saya temui orang-orang yang pekerja hotel atau karyawan hotel, dia sudah 3 bulan itu tidak dipekerjakan lagi, dalam tanda kutip PHK,
pesangon yang selayaknya. Hendaknya para pengusaha-pengusaha yang setara atau yang sejenis memperhatikan karyawan-karyawannya ini. Misalnya orang pekerja hotel atau pekerja usaha lainnya 20 tahun sudah bekerja. Dia punya anak, punya istri. Sekarang begitu ada musibah pandemi virus ini, mereka tidak berdaya. Banyak yang mengeluh karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Padahal owner-ownernya masih punya hotel mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Karena itu depan dari itu menyarankan, marilah kita berbukit ulang pola pikir kita, harus cetak ulang. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang pernah membantu kita. Berilah dia kesempatan. Berilah saudara-saudara membagikan harta atau kekayaan yang sudah dikumpulkan. Misalnya ada dapat gaji misalnya dulu 5 juta. Ya, 10% dari itu 5 juta dari 10% berapa? Sedikit. 20% berapa? Sedikit itu. Jangan sampai 0 tidak diberikan apa-apa. Itu dosa. Maukah menanggung dosa untuk anak-anak dan penduduknya nanti? Di depan itu berharap. Mari kita perintah sabda Tuhan kita jalankan untuk mendapatkan panjang umur, dilewatkan dari segala rintangan, dari penyakit dan sebagainya. Demikian pencerahan pada kita pada hari yang baik ini. Kita tidak akan banyak lagi mengulas karena ini sabda Tuhan, perintah Tuhan wajib dijalankan bagi umat Hindu tanpa kecuali yang sudah diberikan kepercayaan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.